Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Ivanka dengan NIM 632400983. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika Cabang Selipi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tabel pertama dari mata kuliah Penganggaran Perusahaan tentang forecasting tahun penjualan 2026. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang time series moment. Jadi di sini ada tabel tahun, sales, tahun X, XY, dan juga X pangkat 2. Untuk tahunnya, saya pakai tahun 2016 sampai tahun 2025 dan kita akan mencari forecasting dari tahun 2026. Selanjutnya di sini data penjualannya dari 2016 sampai tahun 2025. Untuk tahun 2016, tahun X-nya kita pakai mulai dari 0 dan untuk tahun 2017 kita pakai 1 sampai seterusnya tahun ke 2025 yaitu tahun ke-9. Dan tahun 2026-nya yaitu tahun ke-10. Untuk XY-nya, di sini kita menghitung menggunakan rumus, yaitu X, yaitu 0, kita kalikan dengan Y, 4996, jadinya hasilnya 0. Lakukan hal yang sama, rumus yang sama, pada tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2025. Dan untuk X pangkat 2-nya juga kita menghitung menggunakan rumus, yaitu 0 dikalikan dengan 0, menghasilkan 0. Dan ini juga dihitung sampai tahun 2025 yang hasilnya 81. Dan di sini ada jumlah dari penjumlahan penjualan Toyota Hilux tahun 2016 sampai tahun 2025 yaitu 112.455. Dan ini ada hasil penjumlahan dari tahun yaitu 45, yaitu penjumlahan dari 0 sampai tahun ke-10. Selanjutnya di sini ada hasil penjumlahan dari XY yaitu 626.978. Selanjutnya di sini ada hasil penjumlahan dari X pangkat 2 yaitu 285. Dan di sini ada rumus untuk mencari B yaitu sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X. Selanjutnya di bawahnya ada sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2. Baik, jadi di sini ada persamaan satu dan persamaan 2. Untuk persamaan satu, untuk sigma Y kita pakai 112.452 sama dengan 10A, N-nya kita pakai 10 dan A-nya tetap. Dan untuk B sigma X kita pakai yang 45 dan B-nya juga tetap. Dan untuk yang persamaan kedua yaitu 6 sigma XY kita pakai yang 626.978 sama dengan 45A ditambah 285B. Dan untuk persamaan pertama kita kalikan 9, untuk persamaan kedua kita kalikan dengan 2. Karena nanti dari salah satu persamaan ini kita akan coret masing-masing satu angka yang sudah kita kalikan. Dan 112.452 dikalikan 9 hasilnya 1,02,068. Dan untuk 10A kita kalikan dengan 9 yaitu hasilnya 90A. Dan 45B dikalikan 9 hasilnya 405B. Dan selanjutnya untuk persamaan kedua 626.978 kita kalikan 2 hasilnya 1,253,956. Untuk 45A kita kalikan 2 hasilnya 90A. Dan untuk 285 kita kalikan 2 hasilnya 570B. Dan untuk persamaan satu dan persamaan 2 kita kurangkan, yaitu untuk sigma Y dikurang dengan sigma XY menghasilkan minus 241.888. Ini hasilnya. Dan untuk persamaan satu persamaan 2 karena ada angka yang sama, jadi ini kita coret 90A, kita coret 90A, persamaan satu persamaan 2 kita coret. Jadi yang hanya dikurangkan 405B dikurangi dengan 570B yang menghasilkan minus 165B. Dan untuk B-nya yaitu rumusnya minus 241.888 dibagi dengan minus 165 yang menghasilkan 1.466,0. Dan di sini ada menentukan cara mencari nilai A, yaitu kita pakai persamaan satu, yang dimana persamaan satu 112
452 sama dengan 10A ditambah 45 dikali B, dan 112 452 sama dengan 10A ditambah dengan 45 dikali B dikali 100 1466, hasilnya hasilnya 65.970, dan 9 dan 10A-nya pindah ruas ke kiri, dan untuk 112-nya pindah ruas ke kanan, ke sebelah kanan. Yaitu untuk 112 nanti kita kurangkan dengan hasil perkalian yang 45 dikali dengan 1466, yaitu menghasilkan 46.482, dan untuk A-nya yaitu 4.648, kita bagi dengan 10, yaitu menghasilkan 4.648. Untuk mencari anggaran tahun 2026, yaitu rumusnya ada Y sama dengan A ditambah B dikali X. Y, A-nya kita pakai yang tadi 4.648, dan untuk B-nya kita pakai yang 1466, dan untuk X-nya kita kali dengan 10 karena kita akan mencari tahun 2026. Ini hasil perkalian dari 1466 dikalikan 10, hasilnya 14.666. Kita jumlah dengan 4.648 yang menghasilkan Y-nya adalah 19.308. Dan ini adalah grafik dari forecasting penjualan seribu enam ratus empat puluh. Jadi di sini nanti kita akan buat grafiknya. Untuk grafiknya tahun 2016 sampai tahun 2026, dan penjualan ini kita blok, kita masuk ke insert. Di sini ada rekomendasi charge. Lalu kita bisa pilih tabel yang ini. Lalu kita dua kali kanan, add tables, add data tables, lalu muncul seperti ini. Jadi ini adalah bentuk forecasting penjualan dari unit Toyota Hilux. Selanjutnya kita menghitung time lapse square. Ya, untuk data tahun dan penjualannya masih sama kayak time series moment, yaitu dari tahun 2016 dan sampai tahun 2025, dan ini untuk datanya masih sama seperti yang tadi. Dan untuk tabelnya juga sama, tahun X, XY, dan juga X pangkat 2. Tapi untuk tahun X-nya itu kita mulai dari -9, -7, -5, -3, -1. Dan untuk tahun 2021-nya kita pakai 1, 3, 5, 7, 9. Dan untuk tahun 2026 kita pakai tahun ke-11. Selanjutnya untuk XY-nya juga sama, yaitu -9 kita kalikan dengan sales, yaitu 4.996, menghasilkan -44.964. Lakukan hal yang sama sampai tahun 2025 saja. Untuk X2-nya juga hampir sama seperti yang tadi, yaitu -9 kita kalikan dengan -9, yang menghasilkan 81. Hitung juga sama seperti tadi sampai tahun 2025. Dan untuk hasil penjumlahannya juga sama, penjumlahan tabel Y-nya, yaitu 112.452, dan untuk hasil penjualan tahun X-nya itu -9 kita jumlahi sampai tahun 2025, yaitu 9 saja. Angka 11-nya tidak usah ikut, tidak usah dijumlahkan. Untuk tabel XY-nya ini hasilnya 241.888, dan untuk tabel X pangkat 2-nya ini hasilnya 330. Selanjutnya di sini ada rumus menentukan nilai A-nya, yaitu sigma Y dibagi N, yaitu sigma Y-nya itu 112.452, kita bagi dengan 10, N-nya karena dari 2016 sampai tahun 2026 itu 10 tahun, hasilnya adalah 11.245,2, lalu kita genapkan saja menjadi 11.245.
Untuk mencari B-nya, sigma XY dibagi sigma X pangkat 2. Untuk sigma XY-nya kita pakai yang 241.888. Kita bagi dengan 330 hasil dari X pangkat 2 yang tadi sudah kita jumlahkan. Hasilnya, hasil pembagiannya adalah 733,0. Dan untuk mencari Y-nya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, yaitu untuk Y-nya 11.245 kita masukkan ditambah dengan 733, dan untuk X-nya kita pakai tahun yang ke tahun 2026 yang 11 tahun, yang tahun ke-11 ini kita kalikan, lalu 11.245 ditambah dengan 8.063, ini hasil perkalian dari 733 dikali 11. Lalu kita jumlahkan yang mendapatkan hasilnya 19.308. Hasil timeless square dan juga hasil time series moment itu hasilnya sama-sama harus sama, balance, tidak boleh berbeda. Dan selanjutnya untuk semi average, tabelnya hampir berbeda dengan yang tadi, time series moment dan time square. Ini ada tahun, sales, semi total, semi average, dan juga X. Untuk tahun dan penjualannya juga tetap sama seperti time series moment, yaitu tahun 2016 sampai tahun 2025. Dan untuk semi totalnya, rumusnya yaitu karena ini ada 10 tahun, untuk eh, 2016 sampai 2026 kita bagi dua, yaitu sama-sama 5. Jadi 2016 kita jumlahkan sampai tahun 2020 menjadi semi total, yaitu 35.803. Selanjutnya untuk yang kedua, dari 2021 kita jumlahkan sampai tahun 2025 yang menghasilkan semi totalnya 76.649. Dan untuk menghitung semi average-nya, hasil dari tadi semi total kita bagi dengan 5, yaitu hasilnya 7.160,6. Dan untuk yang di bawahnya, yaitu 76.649 kita bagi 5 juga, hasilnya 15.329,8. Nah, untuk X-nya, ini sedikit berbeda, kita pakai minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Dan ini tidak perlu dimulai dari minus 2 lagi, dilanjutkan saja dari tahun 2020 yaitu 3, 4, 5, 6, 7, dan juga untuk tahun 2026 yaitu 8. Dan ini hasil penjumlahan dari sales tahun 2016 sampai tahun 2025 saja, yaitu 112.452. Dan ini hasil penjumlahan dari tabel tahun 2016 sampai tahun 2025 aja, yaitu 25. Selanjutnya, untuk A-nya kita pakai yang 2016 sampai tahun 2020, yaitu yang 7.160,6. Untuk B-nya, menentukan nilai B-nya, hasil dari semi average yang 2021 sampai 2025 kita kurangkan dengan A yang tadi semi average dari tahun 2016 sampai 2020 kita kurangkan lalu kita bagi 5. Ya, ini hasil pengurangan dari semi average B kita kurangi dengan semi average A, yaitu 8.169,2. Lalu kita bagi 5, hasilnya 1.633,84. Lalu kita bagi 2 lagi karena di sini ada 2. Jadi kita bagi 2, hasilnya 816,92. Dan ini untuk menentukan nilai Y-nya sama seperti tadi, rumusnya Y sama dengan A ditambah B dikali dengan X. Untuk Y-nya adalah, untuk A-nya adalah 7.160,6, kita jumlahkan dengan 816,92, dan untuk X-nya kita pakai 8 yang tahun 2026, ke 8. Terus untuk A-nya sama seperti tadi, dan untuk ini hasil B dari perkalian dari 816,92 kita kalikan 8, hasilnya 6.535,36. Dan untuk hasil penjumlahan dari A dijumlahin dengan B, hasilnya 13.696,0. Dan sama juga untuk memberikan grafiknya, yaitu
Dari tahun dan sales kita blok, habis itu kita insert, insert, lalu kita pilih rekomendasi charge-nya. Dia akan muncul seperti ini. Sebelumnya bisa kita lihat di semi average ini forecasting penjualan unit Toyota Hilux itu menurun dari tahun 2025 ke 2026 itu menurun. Sedangkan di hasil forecasting dari time series moment dan juga time Let's Square ini naik forecasting penjualannya yaitu dari tahun 2025 ke tahun 2026 naiknya juga lumayan pesat. Sedangkan di semi average kita juga turunnya lumayan pesat. Selanjutnya, di sini ada regresi hasil penjualan. Untuk regresi hasil penjualan, tabelnya ada tahun, hasil penjualan Y, X pangkat 2, dan juga XY. Untuk tahun dan hasil penjualan kita masih tetap sama, pakai seperti yang tadi time series moment dan time that square. Untuk X-nya, kita pakai juga dari tahun, untuk tahun 2016 kita pakai dari mulai 0, 2017 kita mulai tahun pertama, dan sampai seterusnya tahun 2025 yaitu tahun ke-9. Untuk X pangkat 2-nya juga menggunakan rumus menghitungnya 0 kita kalikan dengan 0 yang hasilnya 0. Lakukan hal yang sama sampai tahun 2025 yaitu 81. Dan untuk XY-nya juga sama. Satu yaitu X kita kalikan dengan 7.661 yaitu Y-nya. Hasilnya 7.661. Lakukan hal yang sama juga rumusnya sampai tahun 2025. Dan ini hasil penjumlahan dari hasil penjualan 2016 sampai tahun 2025 yaitu 112.452. Ini hasil penjumlahan dari tabel X yaitu 0 sampai tahun ke-9. Ini hasil penjumlahan dari F, tabel X pangkat 2 yaitu 0 sampai 81 yaitu 285 dan ini hasil penjumlahan dari tabel XY yaitu 626.978. Di sini ada rumus untuk menentukan nilai A dan juga nilai B. Untuk rumus nilai A yaitu sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X dikali sigma X dikali sigma X X Y. Terus bawahnya dibagi dengan N dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Jadi di sini selanjutnya ada sigma Y dikalikan dengan sigma X pangkat 2 yaitu 112.452 kita kalikan 285 lalu kita kurang dengan 45 yaitu sigma X dan sigma XY yaitu 626.978 lalu kita bagi dengan N-nya 10 sigma X pangkat 2-nya kita pakai 285 lalu sigma X pangkat 2-nya kita pakai 45 berpangkat 2. Selanjutnya ini hasil perkaliannya. Hasil perkalian dari sigma Y dikalikan dengan sigma X pangkat 2. Hasilnya 32.048.820. Selanjutnya, di sini hasil perkalian dari sigma X dikali dengan sigma XY yaitu 28.214.010. Ini hasil perkalian dari N dikali dengan sigma X pangkat 2 yaitu 2.850 lalu dikurang dengan hasil perkalian dari sigma X pangkat 2 yaitu 2.025. Selanjutnya di sini ada hasil pengurangan dari sigma Y. Hasil sigma Y tadi dikurangi dengan sigma X yang tadi sudah dikalikan hasilnya adalah 33.834.810 lalu 28
20 kita kurangi dengan 25 hasilnya 825. Lalu ini kita bagi, hasilnya nilai A-nya adalah 4.648. Selanjutnya, di sini ada rumus untuk menentukan nilai B, yaitu N dikalikan dengan sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, lalu dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Di sini ada 10 dikali dengan sigma XY, yaitu 626.978 dikurangi dengan 45, sigma X dikali dengan sigma Y, yaitu 45 dikali dengan 112, 452, lalu dibagi dengan 10 dikali 285, dikurangi dengan sigma X pangkat 2, yaitu 45 pangkat 2. Ini hasilnya yaitu 6.269.780 dikurangi dengan 5.060.340. Lalu ini hasil perkalian dari 10 kali 285 yaitu 2.850. Ini 45. Ini hasil dari 45 dikali 45 yaitu 2025. Dan ini hasil pengurangan dari 6.269.780 kita kurangi dengan 5.060.340, hasilnya 1.209.440. Dan di sini hasil pengurangan dari 2.850 kita kurangi dengan 2025, hasilnya 825. Lalu kita bagi, yaitu hasilnya 1.466. Dan ini ada rumus untuk menentukan Y-nya, yaitu A ditambah B dikali X, yaitu 4.648 hasil dari A ditambah dengan 1.466 dari hasil B, yaitu kita kalikan dengan 10, karena kita akan mencari forecasting tahun 2026 lagi. Jadi selanjutnya 4.646 kita jumlahi dengan 14.660, yaitu hasil Y-nya adalah 19.308. Bisa dilihat dari regresi hasil penjualan ini, nilai Y-nya sama dengan time lead square dan time series moment. Dan untuk regresi biaya promosi, untuk tabelnya di sini sedikit berbeda, yaitu ada tahun, sales, biaya promosi, atau X pangkat 2, dan juga XY. Untuk tahun dan salesnya kita masih tetap sama pakai yang seperti yang sebelumnya, 2016 sampai tahun 2025. Dan untuk biaya promosinya ini ada 539, 567, 594, 611, 645, 670, 685, 700, 720, 760. Dan untuk X pangkat 2-nya sama seperti tadi, kita kalikan saja, yaitu mendapatkan hasil 290.521. Ini lakukan hal yang sama sampai tahun 2025, dan juga untuk X-nya juga sama seperti rumus-rumus yang sebelumnya, yaitu X 539 kita kalikan dengan 4.996, yaitu 2.692.844. Hitung juga sama seperti untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2025. Dan di sini ada jumlah dari penjumlahan eh, tabel sales biaya promosi X2 dan XY. Untuk tabel salesnya sama seperti yang tadi, 112.452. Untuk biaya promosi jumlahnya yaitu 6.491. Untuk X pangkat 2-nya jumlahnya 4.258.317. Untuk tabel XY-nya yaitu 75.700.054. Dan ini untuk rumus mencari A-nya, yaitu sigma Y dikali dengan sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY, lalu dibagi dengan N dikali sigma X pangkat 2 dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Di sini ada hasil perkaliannya, yaitu 112 kita kalikan dengan 4.258 sekian. Dan di sini ada juga perkaliannya 6.491 kita kalikan dengan 75.700 sekian. Dan untuk ini hasil pembagiannya juga 10 kita kalikan dengan 4.258 sekian. Dan ini hasil perkaliannya juga ada
6.491 dikali 2. Dan ini untuk hasilnya yaitu 478.856.263.284,000. Selanjutnya di sini juga ada hasil perkaliannya untuk sigma X dikali sigma X-nya yaitu 491.369.050.514. Dan ini hasil perkaliannya dari N dikali sigma X pangkat 2 yaitu 42.583.170. Kita kurangi dengan hasil perkalian dari sigma X pangkat 2 yaitu 42.133.081. Lalu ini hasilnya. Untuk di sini saya pakai caranya seperti hasil dari perkalian sigma Y dikali sigma X pangkat 2 saya bagi dengan hasil dari N hasil perkalian dari N dibagi dengan sigma X pangkat 2 yaitu hasilnya 11.245. Lalu saya kurangi dengan sama seperti yang tadi saya bagi dulu untuk sigma X dikali untuk hasil dari sigma X dikali dengan sigma X Y itu saya bagi dengan hasil dari sigma X pangkat 2. Itu hasilnya 11.660. Hasilnya yaitu minus A-nya minus 417. Dan ini untuk mencari B-nya yaitu rumusnya N dikali dengan sigma XY lalu dikurangi dengan sigma X pangkat sigma X dikali dengan sigma Y lalu di sini dibagi dengan X N dikali dengan sigma X pangkat 2 lalu dikurangi dengan sigma X pangkat 2. Lalu di sini ada 10 dikali dengan 75.700.054. Lalu dikurangi dengan 6.491 dikali 112.452. Lalu di sini untuk hasil pembagiannya 50 dikali dengan 4.258.317 dikurangi dengan 6.491 dikali dipangkatin 2. Lalu ini hasil perkaliannya yaitu 757.000.540 dikurangi dengan 729.925.932. Lalu ini hasil pembagiannya yaitu 42.583.170 dikurangi dengan 42.133.081. Lalu kita sama seperti yang A tadi, untuk hasil N dikali dengan sigma XY, saya bagi dengan hasil N sigma dikali dengan sigma X pangkat 2, yaitu menghasilkan 18, lalu saya kurangi, hasilnya juga perhitungannya sama seperti tadi, sigma X dikali dengan sigma Y, hasilnya saya bagi dengan sigma X pangkat 2, yaitu 17, lalu saya kurangi, hasilnya B, yaitu 1. Dan di sini Y-nya A ditambah B dikali X, yaitu Y-nya saya pakai 19.308. Di sini A-nya saya pakai minus 417 ditambah dengan 1 dikali X. X-nya saya pakai 1, jadi pindah ruas menjadi ke kiri, yaitu 1X sama dengan 9.308. Dikurangi dengan minus 117. Untuk 19.308 saya pindah ruaskan ke kanan. 1X sama dengan ini hasil pengurangan dari 19.308 saya kurangi dengan minus 417 hasilnya 19.725. Lalu untuk mencari X-nya yaitu 19.725 saya bagi 1 hasil X-nya yaitu 19.725. Dan untuk Y-nya mencari Y-nya Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk A-nya minus 417 ditambah B-nya 1 dan X-nya ini adalah 19.725. Dan A-nya tetap minus 417 ditambah dengan ini hasil perkalian dari 1 dikali dengan 19.725 yaitu hasilnya 19.725,11 dan ini hasil dari penjumlahan minus 417 ditambah dengan 19.725,11 hasilnya 19.308.
Dan untuk hasil biaya regresi biaya promosi, regresi hasil penjualan, dan juga timeline square dan time series moment itu sama. Jadi untuk forecasting tahun 2026 untuk unit Toyota Hilux itu dari 25 dari tahun 2025 ke tahun 2026 itu berkembang pesat, meskipun di tahun 2016 sampai tahun 2020 itu lumayan menurun, tapi dia tahun 2021 untuk tahun 2021 itu sudah lumayan naik sampai tahun 2020 yang saya tadi hitung. Segitu saja video penjelasan PBL pertama dengan mata kuliah penganggaran perusahaan. Sebelumnya mohon maaf jika penjelasan yang kurang dimengerti atau patah-patah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.